Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anakku sayang? Mudah-mudahan sehat ya. Nah, hari ini Ibu akan memberikan materi mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Yuk, kita tonton videonya. Nah, sebelum tonton, jangan lupa di subscribe yang belum pencet tombol merahnya dan loncengnya dibunyikan ya. Kalau sebelumnya di kelas 4 mungkin kalian kenal yang namanya nilai tempat. Nilai tempat pecahan desimal itu beda dengan nilai tempat bilangan biasa. Contoh misalnya di sini ada angka 12,365. Kalau kalian dulu kenalnya 12,365 gitu ya. Kalau titik dibacanya 12.365. Sedangkan 12,365 bacanya seperti itu. 12,365. Ini disebut pecahan desimal. Nah, Bu Guru jelaskan ya. Nilai tempat pecahan desimal. 1 itu sebagai puluhan, 2 sebagai satuan. Nah, setelah koma itu ada 3 disebutnya persepuluhan. 6 itu per seratusan, dan yang angka 5 ini per seribuan. Mengubah pecahan biasa ke desimal. Kalian kemarin sudah belajar pecahan biasa kan? Misalkan ada 1/2. 1/2 itu satunya sebagai pembilang, 2-nya sebagai penyebut. Ya betul, kalian sudah cerdas. Makin cerdas sekarang ya. Baik, nah 1/2 diubah menjadi pecahan desimal. Itu caranya dengan menggunakan pembagian, rumah pembagian. Ingat, rumah pembagian, satunya sebagai pembilang di dalam rumah, 2-nya di luar rumah. Nah, karena 1 itu lebih kecil dari 2, maka caranya harus ditambahkan 0 di sini, di setelah angka 1. Kemudian baru deh bisa dibagi. Tapi ingat, sebelum membagi, karena di dalam rumah ditambahkan 0, maka di atasnya juga ditambah 0, 0, di sini. Iya, betul. Kemudian caranya adalah 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 itu sama artinya 2 dikali berapa yang menghasilkan angka 10. Oh, 2 dikali 5. Letakkan di atas. 5 dikali 2. Selanjutnya seperti itu langkahnya ya. Langkahnya 5 dikalikan 2. 5 dikali 2, 10. Letakkan di bawah 10. Kemudian selanjutnya 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Maka setengah sama dengan 0,5. Pecahan desimalnya 0,5. Contoh yang kedua, ada angka 2/3. 2/3. 2 pembilang, 3 penyebut. 2 di dalam rumah, 3-nya di luar rumah. Perhatikan di sini. Caranya menggunakan pecahan pembagian rumah. Iya, betul. Seperti langkah yang tadi. Kita ulang ya. 2 karena lebih kecil dari 3, maka harus ditambah tepat, ditambah 0. Iya. Kemudian atasnya juga ditambah 0, betul. Baik, selanjutnya 20 dibagi 3 itu sama artinya dengan 3 dikali berapa, hasilnya mendekati 20 atau tepat. Ada nggak angka 3 yang dikalikan 20 itu tepat? Ada nggak? Oh, ternyata tidak ada, Bu Guru. Adanya 6. 6 itu mendekati. 6 hasilnya 18. Iya.
Kemudian dikurangkan, 20 dikurang 18, 2. Tambahkan 0 lagi, tapi di atas jangan ditambah lagi. Cukup sekali saja ditambahkan 0, ya. Tambahkan 0 lagi, 18. 0 ini sebagai bantuan, alat bantuan supaya bisa dibagi, ya. 20 dibagi 3, 6. 6 kali 3, 18. Dikurangi lagi. Hasilnya 2 lagi. Ditambah 0 lagi. Dibagi lagi. 6 lagi. Kok 6 terus, Bu? Iya, nah kalau ada angka yang berulang seperti itu, cukup 3 angka di belakang koma saja. Jadi maka hasilnya 2/3 sama dengan 0,666. Paham? Sekarang kita lanjutkan. Pembilangnya lebih besar dari penyebut. Contoh misalkan 3/2. 3-nya adalah pembilang, 2-nya penyebut. Di mana yang di dalam rumah? Angka 3. Iya, betul, kalian betul sekali. 3 dibagi 2. 3-nya di dalam rumah, 2-nya di luar rumah. Nah, 3 kan lebih besar. Bisa kan dibagi 2? 3 dibagi 2 berapa? 1. Iya, mendekati. Ya, yang mendekati 1. Maka di atas ditulis 1, jangan ditambah 0, karena pembilangnya lebih besar. Baik, 3 dibagi 2, 1. 1 dikali 2, 2. Letakkan di bawah 3. Dikurangi, 3 dikurang 2, 1. Iya, betul. Nah, di sini nih letaknya, 1 dibagi 2. Kan tidak bisa. Ditambahkan 0, yang atas tadi 1, ditambahkan koma, 1, koma. Paham? 1, koma. Nah, kemudian di bawah kan 10. 10 dibagi 2. Berapa? 10 bagi 2. 5. Iya, betul. 5. 10 dibagi 2, 5. Maka 5 kali 2, 10. Dikurangi. 10 dikurang 10. 0. Iya, betul. 0. Maka hasilnya 3/2. Nilai desimalnya adalah 1,5. Jadi kalau pembilangnya lebih besar, tidak 0, lagi. Ya. Kita lanjutkan lagi. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga sudah. Contoh yang keempat, kalian buat sendiri. Coba dengan angka yang sudah Bu Guru tentukan. Cara yang kedua adalah mengubah penyebut menjadi angka 10, 100, atau 1000. Penyebutnya ya, penyebutnya. Contoh tadi angka 1/2. Nah, 1/2, 2 itu bisa nggak dijadikan 10? Kalau bisa, kali berapa? Kali 5. Ya, betul. 2 dikali 5 hasilnya 10. Maka pembilangnya juga dikali 5. 1 kali 5, 5. Maka hasilnya 5/10. Nah, 5/10 ingat tidak? 10 itu artinya satu angka di belakang koma. Maka hasilnya 0,5. Iya. Seperti ini. Iya. Oke, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua, sini 3/4. 3/4. Coba. Penyebutnya berapa? 4. Pembilangnya 3. Syaratnya penyebut dijadikan angka 10, 100, atau 1000. Nah, 4. Coba dikalikan berapa yang hasilnya 10? Oh, tidak bisa. Kali 2, 8. Kali 5, 20. Kelewat kan? Maka harus dijadikan 100.
Coba. Kali berapa? 4 kali berapa? Kali 25. Iya, betul. Maka pembilangnya juga harus dikali 25. Maka perhatikan sini. Iya. 3 dikali 25, 75. 4 dikali 25, 100. Nah, kalau per 100 angkanya ada berapa? Komanya. Di belakang koma ada 2. Maka hasilnya 0,75. Betul, kalian sudah cerdas, makin cerdas. Walaupun belajar di rumah, tetap semangat ya. Semangat, semangat, semangat. Kita lanjutkan lagi. Contoh semangat. Kita lanjutkan lagi. Contoh yang ketiga. Guru akan bagi semuanya. Mau berapa lagi? Ya. Tapi ingat, syaratnya hanya angka yang bisa dijadikan 10, 100, 1000. Selain angka itu gunakan cara pertama. Ya. Sekarang kita mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Sebaliknya nih, dibalik sekarang. Gimana ya? Ingat, 0,5 artinya per 10 karena di belakang koma ada 1 angka. Betul. Kemudian kalau 2 angka 0,25 misalnya. Berarti per 100, 25 per 100. Kemudian kalau 0,125 berarti 125 per 10. Kan 3 angka. Iya, betul. Contoh 0,5. 0,5 itu artinya 5 per 10. Nah, harus disederhanakan. Angkanya harus semakin kecil. Dibagi dengan angka yang sama. Berapa? Misalkan 2. 5 dibagi 2 tidak bisa. 10 dibagi 2 bisa 5. Tapi 5 pembilangnya tidak bisa. Maka tidak boleh dengan angka 2. Kemudian kita bagi dengan angka 3. Oh, tidak bisa. Angka 4. Oh, tidak bisa. Angka 5. Oh, 5. 5 dibagi 5 1. 10 dibagi 5 2. Maka 0,5 itu sama dengan 1 per 2. Betul. Mau contoh selanjutnya? Baik. 0,25. Ada berapa angka di belakang koma? 2. Maka pecahannya 25 per 100. Betul. 25 per 100. Kalian coba dengan angka yang kecil dibagi dengan angka 2 kan tidak bisa 25. Kalau 2 itu kalau untuk angka genap dibagi 2 boleh. Ya, kita coba bagi 3 tidak bisa, bagi 4 tidak bisa, bagi 5. 25 dibagi 5 5. 100 dibagi 25 100 dibagi 5 20. Ya, betul. Maka 5 per 20. Bisa nggak disederhanakan lagi? Bisa nggak angkanya kecil lagi? 5 dan 20. Oh, bisa. 5 dibagi 5 1. 20 dibagi 5 4. Maka hasilnya 0,25 adalah 1 per 4. Nah, ini Bu Guru ada 5 soal buat kalian coba. Nanti dijawab ya di kertas selembar. Ingat, dikumpulkan loh biar Bu Guru bisa koreksi ya. Buat teman-teman semua kelas 5 Hasim sampai kelas 5 Abdurrahman Wahid, tetap semangat walaupun kenalnya hanya lewat YouTube nih untuk sementara. Berdoalah selalu agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Kita bisa belajar lagi di sekolah. Tetap semangat. Selalu berdoa. Jaga jarak jika mau pergi. Pakai masker.
dan cuci tangan. Terima kasih.